Masih ingat kisah anak yang diberi uang oleh neneknya? Cucu, sini anakku sayang, nih nenek kasih buat jajan. Mana nek? Hah? Cuma segini? Kenapa cucu bicaranya gitu? Kan ibu juga gitu, tiap dikasih bapak. Hah? Cuma segini? Aduh. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama, wala tastawil hasanah, kebaikan dan kejahatan. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'at idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan, keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Ini formulanya ya, petunjuknya. Berarti bakal ada nih orang-orang yang sikapnya kurang baik kepada kita. Ini belokannya di sini, tolak idfa billati hiya ahsan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan dia, jadi yang ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Waliyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzul haddin azim. Dan yang demikian itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang memiliki kebaikan, keberuntungan yang besar. Dzul haddin azim. Nah, begitulah hadirin, 33 sampai 35. Jadi kalau dalam hidup ini ada orang yang berbuat kurang baik ke kita, nah guidance-nya, bimbingannya adalah idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Jangan dengan cara yang sama, apalagi dengan cara yang lebih buruk. Nanti yang kita dengan dia ada permusuhan atau ada ketidaknyamanan, dibalikan oleh Allah hatinya, bisa jadi kawan yang setia. Artinya dalam hidup ini bakal ada nih orang-orang yang bersikap tidak baik ke kita, dan skalanya tuh beda-beda ya. Ada yang harus dilaporkan, macam-macam lah skalanya. Lihat itu seorang Muslim Thailand di Amerika yang anaknya terbunuh, dan di pengadilan itu memaafkan itu yang membunuh anaknya itu. Anaknya lagi mengantarkan pizza kalau tidak salah, terbunuh di sana. Kemudian di pengadilan itu sampai dipeluk itu. Waduh, itu yang membunuhnya itu terseduh-seduh, keluarga pembunuhnya juga pada nangis, meluk hakimnya juga. Itu dan viral itu bagaimana kemuliaan seorang muslim yang memaafkan yang membunuh anaknya. Ini luar biasa hadirin. Dan ini hanya dianugerahkan kepada orang yang sabar dan mendapatkan keberuntungan yang besar, yang bisa menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Halo? Kita mau orang baik aja kitanya nggak baik ya. Dia baik, ngasih makanan cuman segini gitu ada. Masih ingat kisah anak yang diberi uang oleh neneknya? Cucu, sini anakku sayang, nih nenek kasih buat jajan. Mana nek? Hah? Cuma segini? Kenapa cucu bicaranya gitu? Kan ibu juga gitu, tiap dikasih bapak. Hah? Cuma segini? Aduh, hati-hati nih hadirin. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian.
Maaf, ini bukan tafsir loh yang disampaikan ya, karena untuk menjadi seorang penafsir kualifikasinya harus tinggi. Saya baru baca terjemah dan mencoba membaca beberapa tafsirannya. Tapi rasanya dengan begitu saja udah tergambar lah ya. Satu, bakal ada orang yang ngomong nggak enak, bersikap nggak enak, dan kita bisa ada tuntunan jangan sama. Kalau dia ngomong jelek, hei monyet, kemudian kita naon beruk, ya ini kan sama, hanya beda ukuran. Tidak boleh, dia bisa bicara monyet karena dia mungkin belum tahu monyet atau ada kemiripan lah ya. Udah, ini episode dia bicara buruk adalah qadarullah. Kita diuji dengan orang yang bicara buruk. Apa? Oh, ini ladang bagi kita. Untuk dapat ilmu, saya tidak boleh berbicara yang sama dengan begitu. Ladang amal bagi kita untuk latihan sabar, ladang tobat. Jangan-jangan kita berkata yang bukan monyet kita ke orang lain, tetapi ada bekantan, itu kan sama ya. Atau kata-kata yang membuat nggak enak. Misal ada orang mengatakan sesuatu nggak enak ke kita, sangat boleh jadi ini teguran dari Allah. Kita pernah bicara yang tidak enak, tapi kapan? Oh, Allah tahu sejarah hidup kita ngomong ke siapa saja. Ladang melatih dan ladang mengamalkan idfa billati hiya ahsan, surat Fussilat ini.